Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Perkenalkan, saya Dwi Andriani, Guru SMP Negeri 1 Nusa Wungu, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di sekolah. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Ahmad Tohari dan Bapak Wiji Utomo. Berikut rancangan tindakan untuk aksi nyata budaya positif yang saya lakukan. Yang pertama, latar belakang. Banyak murid yang melanggar aturan sekolah dan membenci guru karena mendapatkan hukuman. Tujuan dari aksi nyata ini adalah menciptakan murid yang merdeka dan meyakini nilai-nilai kebajikan universal dengan syarat utamanya adalah disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini adalah murid membuat keyakinan kelas, meyakini dan mengindahkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu 1. Menghadap kepala sekolah untuk berkoordinasi menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif, keyakinan kelas di sekolah, serta memohon izin untuk menyampaikan rancangan tindakan aksi nyata yang akan saya lakukan. Kedua, mengumpulkan komunitas praktisi dan para wali kelas untuk melakukan diseminasi pemahaman materi tentang budaya positif, khususnya keyakinan kelas. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan para wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keempat, membuat keyakinan kelas dengan para murid. Kelima, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang saya butuhkan dalam aksi nyata ini adalah dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru, yaitu wali kelas dan komunitas praktisi yang sudah dibentuk agar tindakan tersebut dapat dilakukan secara menyeluruh dengan dukungan seluruh stakeholder yang ada. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Nusa Wungu yang saya banggakan, Bu Dwi Andriani yang telah menjadi guru calon guru penggerak. Materi ini akan menyampaikan kepemimpinan dalam pembelajaran yang mana nanti akan menerapkan pembiasaan bagi anak-anak, yaitu pembiasaan di anak-anak tahu dunia itu dengan melaksanakan kegiatan positif yang antara lain adalah literasi. Maka kegiatan ini mohon untuk diikuti oleh Bapak Ibu bersama Bu Dwi Andriani, yang mana nanti juga bisa dilaksanakan oleh Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya kira itu mengawali kegiatan yang berdiri, ya, mohon berdiri untuk disampaikan hingga nanti rancangan kegiatannya mohon untuk disampaikan dan targetnya apa. Nanti harus ada paling nggak ya target, ada perubahan sebelum ada guru penggerak dan sesudah ada guru penggerak. Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih Mbak Dwi membantu saya untuk menyampaikan
kegiatan sekolah, terutama kepada para guru, yaitu para guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran yang fokusnya nanti pembelajaran pada siswa. Kemudian untuk yang tidak, monggo dibuka panduan mengajar apa itu. Itu kayaknya sudah saya sampaikan di PKKS 22. PKKS 22. Itu Mbak Dewi kayaknya sudah saya beri. Ada masih nuwun, saya kiri, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Nusa Bapak Dr. Anies Nasirin MM, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru hebat SMP Negeri 1 Nusa yang hari ini terlihat sangat merona, semangat, dan bahagia. Nah, pink dan glowing white. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Dari saya selaku calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap dalam keadaan sehat, selamat, walafiat. Ya. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan hari ini merupakan salah satu aksi nyata dari pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cilacap. Jadi kami calon guru penggerak angkatan 7 telah mempelajari satu modul, sejauh ini satu modul, di mana modul 1 ini terdiri dari 4 submodul, dan modul terakhir dari modul 1 ini, yaitu submodul keempat, itu berkaitan dengan budaya positif. Dan di sini saya berkewajiban untuk menyampaikan pemahaman saya terkait budaya positif kepada Bapak Ibu semua di sekolah yang menjadi tempat saya mengabdi. Gitu. Jadi di sini saya mohon kolaborasinya, mohon kerjasamanya. Di sini kita sharing belajar bersama, karena saya juga masih dalam proses belajar. Gitu. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Biasa ya, kita adakan sedikit mantul. Berlibur ke Pantai Nusa Kambangan. Membeli mendoan jangan lupa bayar. Mari berkolaborasi guru hebat sekalian. Kita bersua pagi ini sambil belajar. Ya. Jadi konsep utama dalam modul budaya positif itu ada beberapa materi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia. Posisi kontrol restitusi.
keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu sertifikat retribusi. Dan nanti kita akan mencoba ulas satu persatu terkait materi yang ada pada modul budaya positif ini yang terdiri dari 7 materi ini. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi, apalagi dalam implementasi kurikulum Merdeka saat ini, kita itu dituntut untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi kalau dulu kita pembelajaran klasikal itu kita samaratakan, ya. Jadi anak kita samaratakan dengan beban sama rata, kemudian kebutuhan kita anggap sama, sehingga kalau dulu kan ada prankingan seperti itu kan, kemudian juga ujian juga sama semuanya. Nah itu kalau sekarang kita cenderung diarahkan untuk pembelajaran berdiferensiasi, di mana kita harus bisa memberikan atau menuntun siswa untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya masing-masing. Nah, tujuannya apa? Tujuan dari pendidikan pada dasarnya itu adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya tentang profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja ya? Ya, jadi saya sebenarnya sudah punya lagunya. Ada juga anak-anak yang sudah saya ajarkan, ya. Jadi seperti lirik lagu Becak, seperti nada lagu Becak. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bisa ya? Kalau dengan lagu kan kadang kita bisa jadi cepat ingatnya. Oke, mama bapak ibu, coba kita berpegangan dulu sedikit. Oke. Kita menyanyi bersama. Kan kalau lagu becak-becak, saya yakin bapak ibu kan sudah menguasai. Monggo, atau kalau enggak ya tepuk tangannya ya. Oke. Ayo. Ya. 1, 2, 3 sambil tepuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Ayo, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan. Oh, lagi. Berdua saja. Nanti kita nyanyi lagi ya. Ya, jadi memang pendidikan saat ini kita sebagai guru, goal utamanya yaitu untuk membutuhkan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, kemudian kaitannya dengan disiplin positif, ya. Kalau dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai melakukan sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita harus patuh nih, ya. Tapi kita belum tahu sebenarnya motif dasarnya apa sih kita patuh kayak gitu loh. Jadi kadang ada rasa terpaksa, rasa dikekang dan sebagainya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, ya. Atau motivasi internal bukan eksternal. Jadi kita disiplin itu kita berdisiplin
disiplin itu diusahakan itu dari dalam diri kita sendiri, dari motivasi internal, itu goalnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, dan hukuman. Jadi seperti tadi, bermula dari motivasi internal, dari motivasi diri. Kemudian kita sebagai manusia, disadari atau tidak, pasti memiliki kebutuhan dasar. Ya. Nah, menurut teori yang sudah kami pelajari, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ya. Jadi yang utama itu bertahan hidup atau kebutuhan fisiologisnya. Kebutuhan hidup itu yang biasa kita sebut dengan pangan, papan, sandang gitu ya. Sandang, papan, pangan. Ya, balik. Oke. Sekarang kamu kesehatan dan pendidikan. Oke. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kalau kita lihat fenomena di sekolah kita, kadang kan ada anak yang caper dengan gurunya, sok akrab dengan gurunya, pledot-pledot, minta dipeluk, minta dibelai, minta digandeng, dan lain sebagainya. Itu sangat wujud cari perhatian diri kepada kita. Mungkin di rumah kurang perhatian dari orang tua atau bagaimana, ya. Kemudian Kok Mas Reza perhatiannya terlalu. kebutuhan akan penguasaan. Jadi sebagai manusia terkadang juga punya keinginan untuk berkuasa ya. Jadi kadang ada siswa juga yang bukan siswa kita juga rasanya tuh egosenternya tinggi, pengennya menang gitu loh. Nah itu kebutuhan dasar kita akan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, ya. Jadi atau freedom. Jadi kita sendiri juga sering, aduh pengen bebas, pengen bisa kemana-mana, ya kan? Begitu juga dengan siswa ya juga kadang pengen bebas, nggak mau dikekang dan sebagainya, atau ingin merdeka. Oke, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kita sebagai manusia pasti butuh yang namanya bersenang-senang sesuai dengan standar kita sendiri. Seperti anak-anak juga seperti itu. Kadang mereka di kelas bergurau yang terlaluan, tapi sebenarnya mereka itu hanya mencari kesenangan, hanya berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kesenangan. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, ya. Jadi pada dasarnya motivasi merupakan dorongan, ya, pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya, ini dengan tujuan tertentu. Terus kemudian kalau ada siswa yang menaati peraturan, itu kan juga punya motivasi. Saya ambil contoh ya, siswa dalam menaati peraturan, ya, itu motivasinya kan ada yang berupa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kadang kita melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contohnya tadi, siswa menaati peraturan karena nggak mau dihukum, karena tidak mau menerima sanksi atau konsekuensi ketidaknyamanan dengan ditegur guru, dengan dikucilkan teman dan sebagainya. Itu merupakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan motivasi seperti ini termasuk dalam motivasi eksternal. Kemudian motivasi selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, pertanyaannya apa yang akan saya dapatkan ya apabila saya melakukannya? Jadi teori motivasi ini contohnya kalau siswa menaati peraturan itu agar dipuji gurunya, agar dianggap siswa yang baik, agar nilainya bagus dan sebagainya. Dan motivasi mendapatkan imbalan ini juga merupakan motivasi eksternal. Nah, motivasi yang ketiga yaitu untuk menghargai nilai-nilai kebijakan yang ada dalam diri kita sendiri, ya. Jadi kita akan berpikir saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi motivasi seperti ini yang dari dalam diri kita, ya, untuk kemajuan kita, ya, untuk
menghargai diri kita sendiri, akan nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita sendiri. Dan motivasi seperti ini merupakan motivasi internal dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif. Ya. Teori motivasi hukuman dan penghargaan secara institusi. Jadi kalau merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ya. Nah, konsep disiplin ini kita melibatkan hukuman ya. Padahal hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, terutama bagi yang mendapat hukuman. Pasti itu akan menyakitkan, entah menyakiti fisiknya atau psikisnya. Kemudian menimbulkan rasa tidak nyaman bagi yang dihukum, membuat murid takut dengan kita. Kemudian itu hukuman juga bersifat memaksa. Dan biasanya jika ada hukuman, murid cenderung menyembunyikan kesalahannya atau tidak jujur karena takut dihukum, ya. Kemudian murid menjadi rendah diri, setelah dihukum kan jadi insecure, terus jadi rendah diri, aduh, aku salah nih, aku ini nih, aku jadinya minder, aku nggak mau ketemu orang, dan seterusnya. Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal selanjutnya yaitu berupa penghargaan. Mungkin Bapak Ibu juga, tadinya saya juga penghargaan kan bagus ya, bisa buat motivasi. Tapi ternyata penghargaan itu juga memiliki dampak negatifnya ya. Dari teori yang sudah kami pelajari, penghargaan tidak sepenuhnya efektif dalam memotivasi siswa dalam melaksanakan budaya positifnya ya. Jadi dianggap kurang efektif ya. Kemudian merusak hubungan atau sifat iri. Jadi contohnya aja kalau ada siswa yang pintar terus-terusan dikasih hadiah, yang pintar-pintar itu nanti akan cenderung menimbulkan kesenjangan sosial. Jadi anak yang tidak mampu meraih itu pasti akan merasa iri ya, iri. Kemudian akhirnya nggak mau dekat-dekat karena jujur saya juga sudah ada kasus nyatanya ya di sekolah kita ya, siswa yang biasa peringkat 1 tapi ternyata sosialnya juga kurang. Itu entah dari mana, tapi ternyata memang setelah saya komunikasikan dengan teman-temannya ada unsur iri dari teman-temannya. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi ketika seseorang sudah mencapai sesuatu dan diberi penghargaan, orang tersebut akan cenderung untuk mempertahankan hal itu tanpa kita mencoba hal-hal yang lain karena kita nggak mau kehilangan akan prestasi itu. Nah itu jadi mematikan kreativitas. Kemudian sistem ranking itu juga penghargaan yang juga merupakan hukuman ya. Mungkin penghargaan bagi yang mendapat ranking, tapi yang tidak mendapat ranking itu merupakan hukuman yang sangat kejam ya. Dan dampaknya itu juga bukan hanya psikisnya di sekolah, tapi juga kadang juga di rumah. Ya. Kemudian perapas hak menghargai dirinya. Jadi kita juga punya self esteem ya. Jadi kita juga harus bisa menghargai diri sendiri. Tapi ketika apa-apa serba dihargai orang lain, pencapaian kita selalu mendapat penghargaan dari orang lain, kita sampai lupa untuk menghargai diri kita sendiri. Berapa sih harganya gitu? Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah ini ada konsekuensi ya. Ada yang namanya konsekuensi. Nah konsekuensi ini biasanya penguatannya itu hanya jangka pendek. Jadi anak melakukan melanggar peraturan, kemudian mendapat konsekuensi, tapi setelah itu besoknya ulangi lagi. Jadi itu hanya berlaku untuk jangka pendek. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan. Contohnya aja, yaitu siswa yang menyontek. Kalau kita nggak mengawasi terus-terusan, kan kita nggak tahu kalau ada yang nyontek atau tidak, ada yang dilanggar atau tidak.
Jadi memang perlu monitoring yang berkelanjutan. Terus ada stimulus, ada respon. Jadi ketika stimulusnya misalkan anak tersebut melanggar, responnya ya mau nggak mau harus mendapatkan konsekuensi yang harus diterima. Ya. Terus murid jadi menghormati peraturan, ya, karena ada konsekuensi itu. Kemudian murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi adanya tindakan konsekuensi, tanpa murid tersebut itu merefleksi dirinya. Kenapa sih saya melakukan pelanggaran itu terus? Nah, jadi tidak ada waktu untuk merefleksi diri, ya. Yang ada hanya ya udah kalau saya melakukan berarti saya siap konsekuensi. Nah, ini ada istilah baru ya, restitusi. Mungkin bagi Bapak Ibu yang IPS nih Pak, restitusi pajak gitu ya Pak, kan ada deh pengembalian pajak. Nah, restitusi juga hampir mirip definisinya. Nah, tapi dalam konsep disiplin, restitusi ini memiliki dampaknya itu murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi ketika murid berbuat, nanti murid juga harus bertanggung jawab akan perbuatannya tersebut. Terus fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi ketika murid melakukan pelanggaran itu masalahnya apa sih? Kemudian kita menuntut siswa untuk memecahkan masalah tersebut agar bisa diselesaikan secara permanen atau dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid menjadi menghormati dirinya dan orang lain, ya. Jadi di sini kita akan merefleksi diri, akan menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang lain. Kemudian kalau tadi konsekuensi itu ada stimulus respon, di mana kita sebagai guru yang bertindak kamu melanggar, kemudian anak yang melaksanakan konsekuensi. Kalau restitusi itu teori kontrolnya siswa sendiri yang memegang kontrol atas diri mereka sendiri. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi kita fokus pada pemecahan masalah ya. Jadi bagaimana caranya murid untuk memperbaiki kesalahannya, bukan mendapatkan konsekuensi atau hukumannya. Nah, ini kemudian konsep disiplin pendekatan restitusi sebagai cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sebenarnya apa itu restitusi? Ya. Nah, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya, menjadi seperti apa dengan tujuan yang mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya. Jadi seperti restitusi pajakan pengembalian. Kalau restitusi dalam hal seperti ini, kita mengembalikan siswa tersebut pada kelompoknya, kelompok yang positif tentunya, tapi dengan karakter yang lebih kuat. Beda ya, restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi ya. Jadi restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan, jadi meminimalisir ada keirian dan sebagainya. Dan restitusi merupakan tawaran, bukan paksaan. Terus menuntut siswa untuk melihat ke dalam diri. Jadi yang salah itu gimana sih? Terus bagaimana penyelesaiannya? Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ketika siswa melanggar peraturan, itu kenapa sih kemudian kebutuhan dasar apa yang sudah dilanggar sehingga siswa bilang seperti itu, tidak seperti itu. Terus fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Terus penguatan dan fokus pada solusi, jadi pada pemecahan masalahnya. Nah, perbedaannya, nih ya, perbedaannya dari hukuman, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau kita hukum,
Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit contoh ya. Kalau dulu kan gitu ya. Jadi ketika ada siswa tidak melaksanakan PR, guru menghukum siswa tersebut berdiri di depan tiang bendera hormat selama 10 menit. Terus guru marah-marah sehingga murid jadi takut. Nah, kalau konsekuensi itu lebih halus ya. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi kalau konsekuensi itu biasanya hukuman tapi lebih halus dan ada hubungannya nyambung gitu loh. Nggak kerjain PR ya berarti PR-nya 3 kali lipat. Tapi kalau hukuman itu tuh cenderung ke fisik ya biasanya. Kalau fisik dan nggak nyambung, nggak kerjain PR kok berdiri di depan sekolah terus hormat bendera kan nggak nyambung hukumannya. Nah, terus guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi kita seperti hakim ya. Kamu salah, ya. Nah, terus, nah ini kalau restitusi nih lebih halus ya, pendekatannya lebih manis. Ya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Jadi kenapa sih tidak mengerjakan PR? Terus guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nanti pendekatannya akan lebih manis. Terus 5 posisi kontrol dalam restitusi itu ada penghukum ya, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Menurut Bapak Ibu mana nih yang paling tepat? Paling tepat untuk kita sebagai guru? Manajer? Ya, manajer. Atau hakim? Teman? Oke, atau pemantau ya udah dunia manajer. Tapi kalau ada jangan-jangan itu pemantau ya. Ya, ini contoh ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau penghukum, ya ada kasus seperti itu, ya patuhi peraturan, lalu berdiri di depan barisan. Itu contohnya, ya. Jadi lebih tegas dan kadang nggak nyambung. Terus membuat rasa bersalah. Jadi berapa kali sih guru harus memberitahu kamu, guru itu kecewa sama kamu. Terus juga ada kadang-kadang gini. Kamu tahu nggak kalau misalkan kamu yang berbuat seperti itu, guru yang nggak enak sama guru lain, guru yang diri itu kan jadi anak merasa bersalah dengan kita. Nah itu contoh dari pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini lebih fleksibel ya, lebih maklum ya, lebih maklum. Ayolah yang tertib buat guru bangga. Kali ini tidak apa salah. Oke, tanpa senyum-senyum sambil rangkul-rangkul. Nah itu kadang itu yang memposisikan diri kita sebagai teman. Mungkin secara sosial kita juga dekat ya, jadi kita dengan murid, tapi juga sisi negatifnya kadang jadi menimbulkan murid jadi tidak segan dengan kita. Ya. Kemudian pemantau. Nah ini kalau pemantau, ya kamu sudah melanggar peraturan. Apa peraturannya? Terus kalau kamu melanggar peraturan ini, apa konsekuensinya? Jadi kita hanya mengingatkan akan peraturan dan konsekuensinya. Nah, yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi kita pendekatannya itu lebih secara personal ya. Kira-kira apa kamu tahu salah kamu? Terus bagaimana apa kamu membagi kesalahan ini? Jadi anak diminta untuk melihat di dalam diri anak sendiri. Nah, kemudian kalau dulu kita sering mendengar kata kontrak kelas, kesepakatan kelas, ya kan? Nah, kalau sekarang di Merdeka Belajar itu ada yang namanya keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sebelumnya ini pertanyaan stimulusnya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa?
Jadi kira-kira mengapa sih kita harus patuh menggunakan helm saat menggunakan kendaraan bermotor? Itu kira-kira kenapa? Demi apa? Demi keselamatan, ya. Jadi peraturannya pakai helm. Tapi kita yakin dengan memakai helm itu untuk menjaga keselamatan kita. Nah, kemudian mengapa sih? Apalagi yang kemarin-kemarin itu pas pandemi lagi moncer-moncernya ya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya menghindar dari penularan COVID, menghindari penularan COVID. Cuci tangan terus berlaku. Menjaga kesehatan. Gitu. Cuci tangan terus berlaku tidaknya COVID. Nah, itu yang dari eksternal. Kalau internal kita kan kita yakini kalau dengan menggunakan masker dan mencuci tangan itu untuk menjaga kesehatan kita sendiri, ya, untuk menjaga kesehatan. Ya. Nah, keyakinan kelas itu merupakan bagian dari budaya positif. Bedanya dengan peraturan kelas, kalau keyakinan kelas itu lebih universal, ya, universal dari peraturan kelas. Nanti akan kita bahas. Kemudian ini kegiatan membuat keyakinan kelas 9H. Jadi saya wali kelas 9H. Kemarin saya sudah melaksanakan kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Terima kasih. 9H. Saya walinya. Ya. Nah, kegiatan ini apa ya? Jadi urutan-urutannya ya. Yang pertama kita akan berdiskusi tentang peraturan. Biasanya bagaimana sih kelas impian kalian? Biasanya pertanyaan pertamanya bahasa Inggrisnya apa ya, Mbak? What's your dream? Itu benar nggak? Biasanya kan kalian kelas impian itu apa sih? Kelas impian itu yang bagaimana? Atau kalian sepakat yang bagaimana sih? Nah, itu biasanya kita berdiskusi dulu tentang peraturan dari masing-masing personal, ya. Kita berdiskusi dulu dari masing-masing personal, kemudian anak tersebut memaparkan apa yang menjadi keinginan mereka, yang menjadi impian mereka, kemudian ditempel. Kemudian merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi dari 32 siswa tersebut, mereka itu pengennya apa sih, peraturannya apa, ya. Terus kita rumuskan menjadi keyakinan kelas. Dari 32 itu menjadi keyakinan kelasnya hanya beberapa saja, karena nanti keyakinan kelas ini lebih bersifat universal, ya. Nih, kegiatan pembuat keyakinan kelas. Nah, di situ peraturan yang mereka ingat banyak sekali, tapi keyakinan kelas di sini hanya ada beberapa. Jadi contohnya gini, ada anak tidak boleh berbicara kasar, yang satu tidak boleh memanggil teman dengan sebutan orang tua, yang satunya tidak boleh berkata jorok, kemudian harus tidak boleh membuli dengan perkataan dan sebagainya. Kita globalkan, kita universalkan menjadi satu, yaitu apa? Sopan santun. Sopan santun dalam berbicara. Atau bisa juga ketika ada yang membuli, ada yang rasis, ada yang suka bermain sendiri, ada yang suka mengejek, kita globalkan menjadi menghargai perbedaan atau menghargai teman dan sebagainya. Itu. Jadi keyakinan kelasnya itu tinggal 5 ya, jadi 5 secara global. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Jadi lebih abstrak dari peraturan seperti tadi ya. Jadi lebih abstrak, terus berupa pernyataan universal,
ya. Jadi lebih universal, tidak spesifik, ya. Terus dibuat dalam bentuk positif, maksudnya kalimat positif tidak ada kata jangan dan tidak. Ya, seperti tadi saling menghormati teman. Jadi tidak jangan buang sampah sembarangan, bukan itu, tapi menjaga kebersihan. Jadi lebih positif, ya. Kemudian sedikit saja, yang namanya keyakinan kelas itu sedikit saja, biar mereka juga ingat, ya. Biar mereka juga ingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Dan yang paling penting, semua warga kelas dilibatkan dalam membuat. Jadi bukan gurunya saja atau wali kelasnya saja yang membuat, tapi juga itu merupakan aspirasi dari siswa. Jadi ketika siswa gini loh, harus berbicara, tidak boleh berbicara asal. Nah itu kan dari mereka sendiri, bukan kita yang nyuruh, ya. Jadi ketika nanti mereka berbuat seperti itu, kan kalian sendiri yang membuat keyakinan itu. Jadi bukan hanya dari guru, tapi juga melibatkan semua warga. Nah ini ada tahapan segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Dan tahapan-tahapan ini tidak harus urut, ya. Sebenarnya dari yang saya pelajari itu tidak harus urut. Tapi lazimnya itu tahapan-tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kita semua melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi contohnya kalau ada anak yang tadi melakukan pelanggaran peraturan, kita stabilkan dulu identitasnya. Semua orang pasti pernah kok melakukan kesalahan itu, bukan hanya kamu yang melakukan kesalahan itu. Jadi distabilkan dulu, biar dulu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi semua perilaku, semua tindakan, termasuk pelanggaran pasti ada alasannya. Nah, jadi pasti punya alasannya. Nah, kita tanyakan alasannya apa. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan sudah dibentuk. Ketika anak sudah melakukan kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya, kita tanyakan dulu alasannya, kemudian kita kembalikan ke keyakinanmu apa sih? Bukankah kita sudah punya keyakinan seperti ini dan seterusnya. Terus, nah ini praktik segitiga restitusi pada skenario kasus, ya. Sebenarnya dalam demonstrasi kontekstual kemarin saya mendemonstrasikan 2 kasus, tapi ini saya putarkan satu saja. Kasus yang pertama, Reno, siswa kelas 9G, pada hari Sabtu jam pelajaran pertama, yaitu pelajaran matematika, ia tidak nampak. Saat pembelajaran dimulai, ternyata Reno datang terlambat. Ia agak ragu dan malu untuk masuk ke kelas, tetapi ibu guru mempersilahkan Reno masuk kelas dan mengikuti pembelajaran. Dalam kasus ini, Reno melanggar peraturan sekolah, terlambat datang ke sekolah. URT ya. URT kan suaranya.
Kira-kira apa solusi supaya mampu tidak datang lambat? Kita kan sudah sepakat sebelumnya, jadi tidak boleh datang sekolah lambat sesuai dengan peraturan sekolah kita dan sesuai dengan keyakinan kita. Baik, saya beri usaha dan komitmen. Sekarang silakan satu kita. Jadi Bapak Ibu tadi contoh kasus ya, contoh kasus di mana Reno datang terlambat dan kita tidak serta-merta langsung menghukum Reno ya, tapi kita menggunakan pendekatan restitusi di mana Reno kita stabilkan dulu identitasnya, kemudian beri dia waktu dan tuntut dia untuk merenungi kesalahannya dan mencari tahu solusi dari kesalahannya tersebut. Ya, dengan seperti itu harapannya Reno dapat menaati peraturan kembali, ya, dan lebih disiplin lagi dan itu berlaku untuk jangka panjang, ya. Jadi dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer yang menuntun murid. Ini menurut standar nasional pendidikan. Ya, semoga sesi belajar ini membawa manfaat dan dapat mewujudkan profil belajar Pancasila. Salam merdeka belajar. Belum selesai. Monggo Bapak Ibu yang akan bertanya, kita sharing ya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau enggak ya kita sharing aja. Monggo Ibu Tri. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Luar biasa sekali Ibu Dwi Ahliani sudah memanfaatkan diseminasi ya, dalam rangka praktek guru penggerak yang akan saya tanyakan di sini. Intinya itu mendisiplinkan siswa itu kita harus memahami, dan juga yang terakhir, kalimat yang terakhir yaitu memiliki standar kepribadian yang stabil dulu juga. Nah, untuk penerapannya tadi sudah disebutkan di situ untuk praktek atau restitusinya itu ada 5 kontrol restitusi ya. Itu berarti pada prinsipnya bisa diterapkan semua, atau kita harus bagaimana supaya pendisiplinan itu sesuai dengan tujuan dari disiplin itu sendiri. Mengingat kita pembelajaran di kurikulum Merdeka itu kan berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Apakah tadi 5 kontrol restitusi itu bisa diterapkan sesuai dengan kebutuhan anak? Karena anak yang satu dengan yang lainnya kan memiliki karakteristik dan kepribadian yang berbeda-beda. Barangkali untuk si A ini mestinya menerapkan dengan posisi yang ke-1, ke-2, atau ke-3. Itu, terima kasih. Kemudian yang kedua, untuk kurikulum Merdeka ini kan penerapannya untuk kelas 7 nopo, apa bisa untuk kelas 8 dan kelas 9?
semuanya itu sudah bisa dimulai, tidak hanya ke kelas 7 saja. Kemudian seberapa besar kelibatan wali kelas terhadap pembuatan keyakinan kelas tadi. Karena namanya di kelas itu kan masing-masing punya wali kelas. Sedangkan tadi kalau misalkan yang membuat guru A atau B itu kan membuat, ini seberapa besar keterlibatan wali kelas dalam pembuatan keyakinan tadi itu. Itu pertanyaan dari saya, mohon maaf kalau kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Coach atas pertanyaannya. Ya, jadi memang Putri itu idola saya ya. Dan kalau dalam teori motivasi, teori kebutuhan manusia pasti biasanya kita juga lebih intens gitu ya. Jadi kalau dari yang sudah kami pelajari, jadi ada 5 posisi kontrol itu memang itu bisa diterapkan, kita fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan siswa dan kasusnya seperti apa, dan juga sesuai dengan posisi kita saat itu ya. Jadi kalau sebagai guru memang kita diarahkan sebagai manajer, tapi kan ada kalanya kita juga sebagai teman, ada kalanya kita juga sebagai pemantau, bahkan dalam kasus yang tertentu itu juga kadang kita juga butuh sebagai penghukum ya. Jadi 5 posisi kontrol ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan posisi kita, kemudian juga permasalahannya seperti apa. Itu dari yang sudah kami pelajari. Kemudian untuk penerapan Kummer, jadi memang kita masih meraba-raba, kalau kata Pak Kota itu masih meraba-raba Kummer itu. Nah, kemudian kita juga masih agak abu-abu, tapi sepemahaman saya arahnya kita akan ke situ semua. Jadi untuk saat ini yang kelas 7, yang kelas 10, yang kelas 1 SD dan kelas 4 SD itu mungkin muatan kurikulumnya saja yang berbeda. Tetapi untuk penerapannya arahnya itu sama, nanti juga cenderung ke sana. Dengan itu tadi paradigma pembelajaran yang baru tentang kurikulum merdeka, tentang pembelajaran merdeka atau merdeka belajar. Jadi muatan kurikulumnya memang hanya diterapkan di kelas-kelas itu, tapi pada dasarnya tujuan ini profil belajar Pancasila kan sudah menjadi tujuan pendidikan ya sekarang ya. Jadi guru juga dari kelas jenjang manapun, kelas manapun itu juga diharapkan dapat berkolaborasi, bekerjasama untuk mewujudkan profil belajar Pancasila tersebut. Gitu. Kemudian seberapa besar peran wali kelas dalam pembuatan keyakinan kelas? Jadi sebenarnya Bapak Ibu wali kelas, menurut saya harapannya setelah ini setiap kelas itu punya keyakinan kelas masing-masing dan monggo dipandu oleh Bapak Ibu wali kelas. Ya. Kemudian dalam perjalanannya nanti keyakinan kelas guru mapel itu juga bisa, keyakinan kelas juga bisa fleksibel dalam artian mungkin contohnya 9H, keyakinan kelasnya baru 5 poin. Keyakinan kelasnya 5 poin. Nanti mungkin bisa seiring berjalannya waktu, wah kayaknya Bu kita pengen kelasnya juga begini, jadi kita tambahin, itu boleh. Oke, selama dengan melewati tahapan-tahapan yang sesuai, ya, bukan atas kemauan guru tersebut atau wali kelas tersebut, tapi juga harus melibatkan semua siswa. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan bagaimana itu juga? Intinya tidak ada yang salah dalam menggunakan proses istilahnya. Tidak ada yang salah tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol, tetapi kecenderungannya kalau restitusi itu ya sebagai manajer. Saya gitu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan atau mungkin ada yang bertanya lagi. Kak Sahid kata. Oke, baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus banget
paparan dari guru tentang pendisiplinan yang kalau saya tarik kesimpulan intinya anak-anak disuruh disiplin tapi motivasi dari dalam diri begitu. Nah, termasuk keyakinan kelas mungkin itu awal dari langkah itu nego. Cuma ini tujuan yang baik. Kalau kita dari Bapak Ibu guru cuma yang berjalan 1-2 saja, kayaknya kok rasanya abot gitu. Nah, langkah apa kira-kira? Mungkin salah satu langkah yang pertama tadi wali kelas bikin keyakinan kelas tadi bersama anak-anaknya. Tapi apakah hanya berhenti di situ? Kemudian untuk langkah berikutnya kira-kira gambaran apa biar kami Bapak Ibu guru biar bisa bareng-bareng, biar bisa melangkah bersama, tujuannya biar lebih mudah tercapai kalau ibaratnya dilakukan bersama. Mungkin seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya dan apresiasinya dari Pak Sahid. Jadi kaitannya dengan tindak lanjut atas keyakinan kelas ya, apakah setelah keyakinan kelas dibuat terus tindak lanjutnya seperti apa gitu. Jadi keyakinan kelas itu kan sebagai modal kelas tersebut dalam pembelajaran agar ketika pembelajaran yang nyaman, aman dan kondusif ya. Jadi keyakinan kelas itu dibuatkan untuk seperti peraturan ya. Kalau peraturan kan untuk mengatur siswa, tapi kalau keyakinan kelas itu dibuat agar siswa itu nyaman, karena itu berdasarkan keinginan mereka sendiri. Ya, berdasarkan keinginan sendiri, kelas seperti apa yang ingin mereka ciptakan, suasana seperti apa yang ingin mereka ciptakan. Nah, ketika keyakinan kelas itu kan ditempel di kelas, terus sering dilihat oleh siswa, harapannya siswa dan gurunya itu juga bisa membaca, mengingat-ingat dan meyakini dalam diri akan keyakinan itu ya. Jadi ketika mau berbuat berkata kotor, oh iya udah ada keyakinan kelas kita nggak boleh kayak gitu karena nanti ini seperti itu. Jadi kalau keyakinan kelas itu seperti peraturan tapi itu dibuat oleh diri mereka sendiri dari motivasi dalam diri mereka sendiri dengan penuh kesadaran. Keyakinan itu dibuat untuk diri kita loh, bukan hanya untuk menyenangkan guru, bukan hanya agar tidak dimarahi guru, tetapi keyakinan kelas itu dibuat untuk diri kita sendiri agar diri kita lebih nyaman, merasa aman dan kondusif dalam belajar. Seperti itu. Dan kalau hanya ada satu, terus keyakinan kelas itu juga sebagai dasar kita dalam melakukan restitusi saat menyelesaikan permasalahan siswa ya. Jadi ketika anak melakukan pelanggaran apa, nah kita kembalikan lagi ke keyakinannya. Kalian ingat nggak keyakinan kelas kalian? Kita kan sudah sepakat akan keyakinan kelas tersebut. Nah itu sebagai modal untuk kita menerapkan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dan ketika nanti hanya ada 1-2 guru yang menggunakan keyakinan kelas itu, ya memang yang namanya proses ya kan tidak secara instan. Jadi kita lagi belajar ke sana. Dan ini seperti tahapan evolusi, bukan revolusi. Kalau revolusi kan perubahan secara cepat, tapi ini kita dalam tahapan evolusi. Karena satu persatu menumbuhkan motivasi internal, kan sulit. Karena pada dasarnya yang mengontrol seseorang ya diri mereka sendiri, kan lebih sulit. Ya, jadi kita tahapannya perlahan-lahan, tapi semoga arahnya semua warga sekolah dapat melaksanakan budaya positif dari motivasi internal masing-masing. Katanya gitu. Ya Pak Sahid. Mungkin ada yang menambahkan?
Jadi Bapak Ibu, terima kasih. Kalau dalam salam guru penggerak itu ada tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, salam guru penggerak. Nah, itu saya. Nah, karena tadi dibuka dengan pantun, maka ditutup dengan pantun. Ya, ternak-ternak si ikan teri. Teri diternak di dalam kolam. Sampailah kita di penghujung materi, maka aku akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Diani dan terima kasih kepada guru yang telah mengikuti kegiatan ini. Perlu kita simpulkan bahwa untuk kurikulum merdeka ini memang sasarannya untuk masing-masing individu introspeksi diri, dan kita selaku fasilitator, Bapak Ibu guru selaku fasilitator itu memang harus memahami perbedaan di siswa kita masing-masing, yang kemudian memang dibuat peraturan kelas yang bermain pada tata tertib peraturan sekolah yang berlaku, yang kemudian diperhalus dengan membuat keyakinan kelas. Monggo bisa diterapkan oleh para wali kelas dan oleh Bapak Ibu guru di kelasnya masing-masing ketika mengajar, yang mana di keyakinan kelas itu sudah dibuat oleh wali kelas bersama kelasnya masing-masing, kemudian Bapak Ibu guru menyesuaikan. Dan yang penting sekali di kita ini adalah keteladanan dari Bapak Ibu guru dan warga sekolah yang lain, terutama tenaga kependidikan. Jadi arahnya kurikulum merdeka itu jangan sama dengan kurikulum yang terdahulu, banyak dikembangkan. Ya seperti rumah-rumah baru kan sekarang kembali. Kalau dulu kalau ada rumah gedung kayaknya udah mewah, tapi sekarang yang justru kembali ke zaman yang terdahulu karena aman, nyaman dan mudah. Itu rumah baru. Kemudian pembelajaran saat ini karena karakter kita, karakter bangsa mulai pudar, maka pembelajaran dimulai dengan arah yang positif, dengan keteladanan dan masing-masing introspeksi diri. Itu saja, dan mudah-mudahan kegiatan ini membawa manfaat bagi kita, perubahan-perubahan diri kita ke arah yang lebih baik. Dan mudah-mudahan di SMP Negeri 1 Sawung ini muncul guru penggerak yang lain, dimotivasi oleh dimotivasi oleh yang telah merantau 6 tahun di Pulau Flores. Kemudian menginspirasi bagi kita. Di mana Bu Tri hanya di Paris, ya. Prancis. Saya di Alaska. Awas Kubang Kampung. Agar monggo untuk bisa diterapkan sedikit demi sedikit secara evolusi dan secara revolusi. Kalau secara revolusi kita tidak belum mampu karena masih meraba-raba di pelaksanaan sumber, kan masih meraba-raba. Maka belajar bersama secara pelan-pelan dimulai dari diri kita, introspeksi
diri masing-masing dan memberikan keteladanan hal-hal yang positif. Buat ego diri masing-masing, ego yang mempengaruhi tidak kemajuan pada pembelajaran kita, pada tujuan tercapainya pembelajaran di SMP Negeri 1 namun kita perlu belajar dari orang, belajar kolaborasi dan memberikan keteladanan pada nama kita serta introspeksi pada diri kita masing-masing sehingga bisa membuat keyakinan kelas lebih terbuka dan lebih berpihak pada anak, menjadi anak sadar akan pentingnya belajar hal-hal yang positif. Terima kasih. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.